وحسن الشيخ محمد بن عبد اللطيف الدرجاني الدمية الشافي وحسن نصر محمد بن إبراهيم السمرقندي وأصولهم وفروئهم وحسن الحبيب بن عبد القادر السقاف وحسن الحبيب ألوي بن محسن السقاف وحسن الحبيب آل بن محمد باعقل وحسن الحبيب هادي بن محمد باعقل وحسن الحبيب حسين بن طاهر وحسن الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وحسن الحبيب حسين بن محمد السقاف وحسن الحبيب محمد مهدي بن أبي بكر السقاف وحسن الحبيب وحسن الحضر من محل وصولهم وفروئهم أن الله درجات في الجنة ويكاثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini, di kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga apabila datang wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab hadis Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah karangan Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Damyati Asy-Syafi'i. Masih di dalam pembahasan Muqaddimatul Muallif, prakata atau sambutan sang pengarang kitab, yaitu Syekh Ad-Damyati Asy-Syafi'i, dalam faedah fi fadlil istighfar, yang mana kita bahas di pertemuan yang lalu tentang fadilahnya istighfar, keutamaan daripada memperbanyak beristighfar kepada Allah. Qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian ulama kita terdahulu, yaitu mereka mengatakan man ahabba an yaghfura maluhu wa waladuhu, siapa orang yang mencintai atau senang diberi Allah banyak harta kemudian banyak anak,
wa yubarak lahu fi rizqihi, yang dia juga senang kalau diberi oleh Allah rezeki yang barakah, falyaqul, maka hendaknya mengatakan atau memiliki azkar, zikir-zikir setiap harinya, yaitu zikir astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa kali sehari? 70 kali. Ya, kalau kepengen banyak anak, banyak rezeki yang berkah, kemudian banyaknya harta, maka perbanyak beristighfar sehari 70 kali dengan syighah, dengan kalimat ini ataupun dengan sayyidul istighfar, dengan sayyidul istighfar. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita membahas kalau amal tanpa niat atau amal tanpa mengetahui maksud daripada amal tersebut, perbuatan tersebut, kajian ya, faedah tersebut, maka mayanfa, kurang manfaatnya. Sebagaimana di beberapa kitab yang kita baca kemarin itu ada 7 perkara, kalau tidak dibarengi dengan 7 yang lainnya maka lam yantafi', tidak bermanfaat hal tersebut. Termasuk ini istighfar kalau tanpa adanya nadamun, tanpa adanya rasa penyesalan, maka istighfar tadi percuma ya. Astagfirullah itu apa gerang? Minta ampun. Astagfirullah, ya Allah ampuni ulun, ya ampuni ulun. Tapi main judi tetap ya, gibah uang tetap ya, astagfirullah. Cil, taulah cil yang kemarin tuh cil, tetap ya, astagfirullah, tetap ngongkon wong ceritano aib orang lain, tetap ya. Nadamah tidak dibarengi dengan penyesalan, tidak dibarengi dengan meninggalkan dosa tersebut, maka itu percuma, lam yantafi', atau bahasa kita tuh bukan bermanfaat, kurang manfaatnya ya. Ada orang tuh sudah istighfar tapi dibarengi dengan dosa juga. Itu kadang dikalkulasi banyak mana istighfar dengan maksiat tadi. Kalau misalnya istighfarnya lebih banyak dari maksiat, alhamdulillah. Walaupun ya ampun maaf, kita nih ghair ma'sum, bukan orang yang terjaga dari dosa-dosa. Pasti ada dosa, pasti ada khilaf, pasti ada kesalahan. Cuman di cover, dibarengi gitu loh. Ada keburukan, ada kebaikan, tapi bukan berarti saya menormalisasi keburukan, bukan. Maksudnya diimbangi. Misalnya hari ini mungkin banyak dosanya, ya tambah juga taatnya. Supaya kalau misal dikalkulasikan hari ini lebih banyak maksiat atau taatnya. Kalau hari ini banyak taatnya, alhamdulillah. Tapi misalnya ampun maaf kebanyakan maksiatnya, ya paling tidak taat tadi bisa mengcover atau minimal imbang lah bahasa kita itu ya. Maksiatnya 5 kali, taatnya 5 kali, sholatnya 5 waktu, ya maksiatnya juga 5 waktu, dikumpul 0 imbang. Tapi yang ampun maaf maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, ya ini yang kita bahas di dalam kitab itu yang kemarin kita baca, kitab apa? Tanbihul Ghafilin ya, Imam As-Samarqandi beliau mengatakan di dalam kitab beliau, ya lam yantafi', orang yang seperti itu tidak bermanfaat. Banyak taat, banyak juga maksiatnya. Tapi itu mending daripada maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Siapa orang yang beristighfar ya, memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka ganjarannya seperti apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian masalah qasad, tujuan dalam zikir, dalam wirid atau dalam amalan-amalan kita setiap hari itu perlu yang namanya qasad. Qasad itu apa? Tujuan. Saya sholawat untuk apa? Saya sholat untuk apa? Nah, itu ada qasad, ada maksud. Yang mana maksud semua itu adalah lillah, kepada Allah. Kalaupun qasadnya linnas, kepada manusia, ya definisinya seperti itu yang kita ketahui adalah riya. Tayyib. Wa qala al-hakim minal hukama, termasuk daripada ulama-ulama kita terdahulu itu membagi ini yang sab'ah kemarin itu 7 perkara tidak dibarengi 7 perkara, maka konsekuensinya apa? Ya ini yang kita akan bahas. Yang pertama, awaluha ya, man amila
sab'atan duna sab'atin lam tantafi' bima ya'mal. Siapa orang yang beramal dengan 7 amalan ini, beramal 7, ya, melakukan 7 hal ini, kemudian enggak dibarengi dengan 7 hal yang lain. 7 perkara tidak dibarengi dengan 7 perkara, 7 tingkah laku tidak dibarengi lagi dengan 7 tingkah laku yang lainnya, maka lam yantafi'. Ya, kita enggak mengatakan tidak bermanfaat, tapi ya kurang ya, kurang. Kalau dimaknai lam tantafi' itu kan tidak sama sekali bermanfaat. Berarti kalau misalnya kita sedekah, kita sholat, enggak ada manfaatnya lah untuk diri kita. Sebenarnya ada. Paling tidak bermaksiat hari itu karena sebab dilakukan atau melakukan daripada sholat atau sholawatan dan lain-lain sebagainya. Cuman 7 perkara ini seharusnya dibarengi dengan 7 perkara yang lain. Awaluha, yang pertama, an ya'mala bil khauf dunal hadr. Orang itu ada takut lillah, takut karena Allah, bukan takut karena preman dan lain-lain sebagainya. Takutnya karena Allah, tapi takut itu tadi dunal hadri, tidak dibarengi dengan kehati-hatian, tidak dibarengi dengan kewaspadaan. Yakni yaqul, sebagaimana contoh yang diberikan ulama ini, yaitu inna akhafu adzaballah, aku takut dengan azabnya Allah, wala yahdharu minadz-dzunub, tapi tidak takut dengan dosa-dosa kecil. Ulun ya Allah, ulun minta maaf, ulun minta ampun, saya tidak melakukan hal ini lagi. Yang dianggap dosa kecil ya dibiasa aja, mencuri ya, berdusta, berbohong dan lain sebagainya, dianggap dosa kecil bagi dia. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu tabi'in di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya Umar bin Khattab mengatakan, innal jibal minal hasa. Gunung itu awalnya dari kerikil yang menumpuk akhirnya menjadi gunung. Dosa yang kecil awalnya kecil tapi setiap hari dilakukan ya jadi besar. Nah, ini dosa-dosa kecil itu jangan sampai dilakukan. Bahkan jadilah orang yang wara ya, orang yang zuhud, orang yang menghindari daripada sesuatu perkara yang makruh, bahkan mubah itu ya bahasa kita ya dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Taib, itu yang pertama, takut karena Allah tapi tidak berhati-hati dengan dosa-dosa tadi. Maka kalau dosa ya diminimalisir lah bahasa kita tuh. Kalau sekarang udah mulai hadir majelis taklim, sudah mulai jadi orang baik ya lah, melatih diri untuk menjadi orang baik, maka dosa-dosa itu ya diperkecil lah. Seandainya hari ini mungkin menggibah orang 5 waktu, ya kurang-kurangnya lah 3 waktu ya, 2 waktu. Paling tidak mulutnya tuh ya ada istirahatnya lah. Jangan sedikit-sedikit lewat kawan, bukannya mau ngomongin orang nih lah hanya. Maka baik ucapan pembukaannya itu, bukan mau ngomongin orang tapi mau ngomentari orang. Membicarakan makhluk aja orang juga, tidak pakai orang tapi tak pakai kalimat yang lain. Ini hati-hati. Baik. Yang kedua an ya'mala birraja'i dunat talabi. Ya. Mengharap sesuatu kepada Allah tapi tanpa mengusahakan ya. Minta ya Allah, minta duit, ya Allah minta anak, ya Allah minta harta, ya Allah minta jabatan, ya Allah minta sehat wal afiyah, tapi tulap, enggak ada usahanya, enggak ada pencariannya, enggak ada mencari sesuatu untuk menggapai hal itu. Contoh, ya Allah minta makan, ya Allah minta makan, nih itu makanan yang kono. Ya Allah minta makan, bisakah makanan tadi berjalan? Cuk. Ya nih ulun, saya nih makan, wow, ndak iso. Ya harus tulap, harus mencari harus dicari. Yang bahasa enaknya tuh ijtihad, diusahakan, diusahakan. Maka jatuhnya nanti takdir itu, akan ada bahas takdir kemarin kita ya. Takdir itu finishing, penyelesaian
akhir dari cerita. Sebelum itu ada yang namanya ijtihadan, ikhtiaran, wa mailan. Ada usaha kita, ada pilihan kita, kemudian ada kecondongan hati milih baik atau milih buruk. Kalau sudah terjadi ya sudah takdir Allah. Cuman kalau kebaikan kita sikapi kembali kepada Allah, kalau kejelekan dikembalikan kepada kita, karena kita sendiri yang milih. Karena kita yang mengusahakan. Ini sama, mengharap sesuatu kepada Allah tapi tanpa mencari, tanpa usaha. Yakni yaqul, sebagaimana ungkapan orang yang mengatakan hal ini. Inni arju thawaballahi ta'ala, saya mengharap kepada Allah agar diberikan pahala yang banyak. Aku berharap kepada ya Allah, berikan saya pahala, berikan saya ganjaran, berikan saya pemberianmu. Wala yatlubuhu bil amali salih, tapi enggak beramal soleh sama sekali. Ya Allah, mudahan masuk surga. Tapi kada sembahyang. Ya Allah, mudah-mudahan beisi anak, bininya kada dicari. Maksudnya bukan biniannya dia, maksudnya belum kawin, belum ada usaha untuk mencari. Ya Allah, kayak apa beisi anak? Kecuali karena datang ke panti asuhan, saya adopsi anak ini, saya angkat menjadi anak. Tapi tetap juga bukan anak secara individual kita, bukan anak kandung. Jatuhnya nanti jadi anak angkat. Bagaimana hukum anak angkat? Ya dilihat, kalau yang mengangkat perempuan ketika dia sudah balik, ketika disentuh ya batal. Kecuali ada 3 itu kan mahram birradha, mahram bimuasarah, mahram bin nasab. Mahram karena sebab nasab, adik, kakak kandung, yalah, itu nasab tuh, yang nyambung dengan darah kita, kakak kandung, adik kandung. Kita sentuh berapa kali nggak batal. Muhasarah, kemudian karena sebab pernikahan, kita wudu megang mertua, kita wudu megang ipar nggak boleh, ya ipar nggak boleh, mertua tuh nah, abahnya bini kita, misal kita bebinian megang abah, nggak batal. Nah, itu karena sebab muhasarah, apa namanya itu, karena sebab perkawinan. Kemudian karena sebab roboah, karena ibu susuan. Saya sama beliau, ibunya sama, cuman beliau bukan anak kandung, cuman disusui sama ibu saya. Berapa kali? 5 kali, sampai dia puas waktu kecilnya sebelum umur 2 tahun. Jadi anak-anak yang asuh itu tadi, yang di panti asuhan, diambil umur 5 tahun, 10 tahun, kemudian diadopsi dijadikan anak, ketika mamaknya megang anak laki-laki asuhan tadi, itu batal wudunya. Batal wudunya. Karena tidak termasuk dari 3 sebab nasab tadi, itu 3 sebab mahram tadi. Karena sebab perkawinan, karena sebab nasab, darah sekandung, bukan karena sebab susuan. Kecuali saya umur 1 tahun 5 bulan, beliau umur 1 tahun 5 bulan, ibu saya menyusui saya, ibu saya menyusui anak yang tidak ada orang tuanya misal, atau orang tuanya nggak bisa menyusui, orang tua saya disuruh nyusui beliau 1,5 tahun, 5 kali susuan, belum sampai umur 2 tahun sudah 5 kali susuan, ya dia adalah keluarga saya, bahasanya saudara pesusuan. Nah itu orang dulu banyak seperti itu, cuman yang banyak juga yang ngangkat anak kemudian dijadikan mahramnya, sholat ya sama, ya hidup di satu rumah yang sama, haram hukumnya. Ada laki-laki dari panti asuhan dipungut di umur 5 tahun, sampai rumah dikembangbiakan, dikembangbiakan kayak manusia, salah bahasa, dipelihara, sama dipelihara, dimakani, diminumi, ya, dimanusiakan gitu, sampai dia balik usia 9 tahun lebih dari 15 hari, atau 15 tahun atau selebihnya, umur 20 tahun, ibunya pakai daster, ya, lutut terlihat, ya, pakai singlet aja misal, itu haram dilihat anak asuhan tadi, bahasa kita anak angkat itu tadi. Kenapa? Karena bukan mahram, tidak masuk dalam 3 kategori mahram. Nah, ini nanti akan dibahas dengan salah satu ustadz yang membahas tentang bab fikih. Kita kan tidak terlalu mendalam hal itu karena ya kita fannya
fan hadis supaya nanti tidak rancu, ilmunya nggak campur aduk. Nanti panjenengan tanyakan lagi, ini bagaimana ipar saya, bagaimana sepupu 2 kali 3 kali saya, bolehkah saya pegang lah? Nah, nanti ditanyakan kepada ustadz yang mengajar fan ilmu fiqih. Siapa ustadznya? Ustadz Wahyu Utami. Nah, itu top ya. Antum minta pembahasan tentang itu sangat bermanfaat. Lebih-lebih nanti ketika Idul Fitri itu banyak tuh terjadi. Ya, nah, salam-salaman pas ditanya siapa tuh kada tahu ulun. Ya. Saya itu nggak tahu, pokoknya salaman aja, templok-temploknya ke rumah keluarga. Iya, ya, maka sudah bagus salimannya. Tapi ada yang macam artis nih, ini tangannya. Nah, cukup sebenarnya kalau mau salaman tuh yang bukan mahram loh ya. Ada ibu ke rumah tetangga laki. Nah, minal aidin ini cukup. Ono yang ngokop nuno. Tuh ngokop jenengan. Ini ke tangane. Iku tangan ngrok ngono ya. Ya, minal aidin aja ya. Maka ampun maaf, wah ini sekarang zamannya wis apa bahasa kita ya. Kalau zaman edan tuh ya wis ket mau bahasanya normalisasi ya keartisan itu lah. Kalau ketemu suami orang lain cipika-cipiki biasa aja. Suaminya di belakang cengenges-cengengesan lagi. Nanti dibalas nanti ya. Ada bininya digituin misalnya. Enggak harus seperti itu. Nah, Hasan, kita dulu punya guru justru ketika Idul Fitri enggak kemana-mana. Ketika Idul Fitri hari raya itu enggak kemana-mana. Justru orang yang sowan ke tempat beliau. Sowan itu datang, ya, ada jamaah datang dan beliau men-skat itu. Kalau perempuan di luar, kalau laki masuk. Kenapa? Karena takutnya ketika masuk nanti fitnahnya itu. Ada orang awam itu ya pokoknya salaman dah, mahram kah enggak mahram, pokoknya salaman, ngalap berkah ngono. Ya enggak ono, berkah itu didapatkan karena maksiat, enggak bisa. Nah, ngambil berkah guru. Ngambil berkah guru. Kalau minum guru enggak diminum ya udah ambil. Tapi ono iki ya, bar minum, berkah guru datang diambil, gurunya mau minum. Dipek langsung ngono ya, berkah guru berkah. Ya kulo belum minum piye to? Ono kape kemarin niku ada kejadian wes ya sudah lama jenengan lagi makan udah datang nih guru suapin saya gitu ya, suapin kulo mau mangani pisan ngono ya kemudian masuk lagi yang gelek lagi enggak enak ya. Hasan sebentar tak habis no dhisik ono sisane, nah baru tak kei ya saya kasih. Takutnya nanti ya barokah, tapi cuman mulut ke mulut kan enggak etis dilihat. Sama tuh yang bertalam ya. Kalau bertalam ya kalau orangnya bersih ya dipersilakan. Tapi ada orang tuh ampun maaf jorokan gitu ya. Ana takutnya seperti itu. Saya itu takutnya seperti itu. Jadi ada orang tuh ngalap berkah. Kita enggak tahu dia mau minta berkah tuh yang bagaimana, saya cuci tangan dulu kah baru nyuapi atau dari mulut saya langsung tak suap. No kan gitu enggak paham saya. Jadi pokoknya dia ngalap berkah. Nah, caranya itu bagaimana saya bingung. Maka dari itu kalau mau ngalap berkah itu selesaikan dulu, baru ambil selesai. Tapi ojo di PKP. Ustaz nyono bungkusan, Ustaz berkah diambil pisan berkah ya. Berkah Allah, enggak itu sebagian cerita aja, enggak betulan, enggak di sini ya. Enggak di sini. Tayyib. Wa tsalits, yang ketiga ya tadi berharap tapi tanpa meminta. Kemudian yang ketiga, tidak akan bermanfaat perbuatan ini kecuali dibarengi dengan perbuatan yang lain. Wa tsalits, yang ketiga, bin niyati dunal qasdi. Ini tadi yang kita bahas. Ada sesuatu yang ingin dikerjakan tapi cuman nggak jadi, nggak ada maksud sholawatan, tapi maksudnya itu bingung. Piye mau sholawatan untuk Rasul, mau sholawatan memuji Rasul, atau sholawatan untuk dangdutan? Kan ono sekarang itu modelnya sholawatan tapi di belakang joget-jogetan. Ini piye? Bagaimana? Nah, maka dari itu ada, nanti kita akan bahas bagian daripada riwayat mengatakan, ini riwayatnya sebelum kita masuk ke pembahasan itu. Bi khilafi ghairihi minal azkar. Kan kalau Al-Qur'an itu kalau kita pegang dalam keadaan tidak punya wudu dosa. Nah, karena ada termaktub dalam Al-Qur'an la yamassu ila mutahharun, tidaklah boleh memegang orang kepada mushaf itu kecuali dalam keadaan
mutahhar, suci. Jadi tidak boleh megang Al-Qur'an itu bila wudu, kada boleh. Apalagi membaca. Jadi kalau misalnya sudah punya wudu dipegang boleh, kemudian dibaca pun boleh. Bahkan membacanya Al-Qur'an itu dapat pahala. Membaca Al-Qur'an dapat pahala. Walau bila makna, walau ya'rifu bil makna, walaupun tidak tahu artinya. Baca Al-Quran alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, nggak tahu artinya, itu loh pahala. Bi khilafi ghairihi, dengan khilaf berbeda dengan azkar, minal azkar, contohnya azkar, zikir, astagfirullah, ya, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu beda dengan Al-Quran. Bedanya di mana ini? Fa innahu la yuthabu alaihi qari'uhu illa idza arafa ma'nahu. Solawat ini yang fenomenal sekarang itu lah, yang solawatan joget-joget niku. Nah ini maknanya di sini. Ketika kita nggak tahu konsep, nggak tahu tujuan solawat itu kemana, maka pahala yang diberikan itu tidak maksimal. Bukan tidak berarti nggak diberi ya, pasti diberi, cuman nggak maksimal pemberiannya karena tidak ada adab di situ. Jenengan punya presiden, sekarang presidennya siapa? Pak Prabowo. Jenengan manggil Pak Prabowo bil adab atau bila adab? Pakai adab atau nggak adab? Contoh Pak Prabowo, ya datang, sowan, ya datang, pakai baju bagus, parfum bagus, ya, tatanan bagus, kemudian ngadep ke Pak Prabowo. Ngomongnya pakai adab atau nggak pakai adab? Pakai adab. Pak, saya dari ini, ya kan teratur, you know. Bahasanya teratur. Kalau misal jenengan manggil Pak Prabowo dengan bahasa lantunan, bahkan dengan gerakan yang tidak profesional, tidak menjaga adab, pakai singlet, celana pendek, bau kelek, ya. Datang Pak Prabowo, "Weh, Prabowo, siapa jenengan iki?" Nah, solawatan piye? Solawatan ngangguk ya, gawa po harim tau, gawa yang bukan mahram ya, bawa pacarnya. Maka bagus anak-anak sekarang ini, Bu, ya mau ngajak anaknya kemana? Solawatan, wajib. Tapi bar solawatan ku piye? Habis solawatan kemana? Sebelum solawatan kemana? Solawatannya bagus, kita nggak menafikan solawat bagus, cuman cara mereka untuk apa bahasa kita tuh berdalih cari aman untuk membawa anak orang itu bawanya ya ke majelis taklim, tempat solawatan. Akhirnya habis itu pulangnya jam 2, jam 3. Kemana tadi nak? Solawatan sama pacar, 9 bulan gembung. Ada. Nah ini yang ditakutkan itu bil qasdi. Maksudnya solawatan, maksudnya ibadah, maksudnya majelis taklim tadi itu apa maksudnya? Ada orang itu berniat sudah nih yang kita balikkan kepada pembahasan tadi. Bin niyati dunal qasdi. Ada orang tuh sudah niat, cuman tidak dimaksudkan. Saya mau hadir solawatan, cuman maksudnya itu mau ke Allah kah atau mau karena sebab bawa anak orang tadi? Atau maksudnya untuk rame-ramean? Maka lam yantafi, dalam kitab ini dikatakan tidak bermanfaat, tapi kita tidak bisa menyebutkan tidak bermanfaat lah ya. Sholawat tetap bermanfaat walau bila adab, walaupun tanpa beradab, cuman bagusnya itu beradab. Kita dengan makhluk aja di atas kita beradab, masa dengan Rasulullah tidak beradab? Itu kan logika berpikirnya seperti itu. Cuman yang jadi masalah orang sekarang niatnya ada, konsepnya tuh, tujuan utama dalam ibadahnya tuh apa? Ini yang susah, yang susah, yang bahasa kita itu sulit untuk diterka-terka itu. Maka kalau orang sudah niat, maka tujuannya juga harus dipastikan. Saya mau sholawatan, mau ngapain sholawatan? Hadir untuk mengagungkan Rasulullah. Ya sudah, nggak usah dibawa pacarnya, itu nggak usah dibawa. Ya konco yang mucil, konco yang nakal, konco yang amburadul, nggak usah dibawa, duduk di belakang, nikmati solawat itu lebih ahsan, lebih bagus ketimbang apa? Niatnya solawatan tapi bawa pacar, bawa anak orang, dan ibunya lagi ngizin ya, sebawaan ndak popo, kalau solawatan ndak popo. Masalahnya niku jenengan nggak tahu
beliau-beliau tadi itu naik motor kemana tujuannya? Ya. Habis bensin, kan nggak paham. Nah, menggok kah ke kafe di C, ya. Jangan-jangan pas ke kafe niatnya sudah berubah. Bin niatil kafe, bukan bin niatil sholawat. Itu yang berabe, ya kan? Yang bahaya itu seperti itu. Tayyib. Yang keempat, ar-rabi, tidak akan bermanfaat amal seseorang kalau tidak dibarengi dengan amal yang lain, yaitu bidduai dunal juhdi, berdoa tapi enggak usaha. Berdoa tapi enggak usaha. Ya Allah, kepengen mobil, kerja enggak ono. Ya Allah, kepengen anak, mergawe enggak ono, ya binine durung ono, ya uang untuk mengkhitab, ya untuk melamar wanita pun belum ada. Ini alhamdulillah ada beberapa kota yang saya dapat itu ada nikah masal. Nikah masal itu ibu ndak perlu bahasa kita tuh meriah-meriahan, nggak perlu. Pokoknya ono jodohe ngomong sama abahnya, ya tentukan tanggal itu sesuai dengan nikah masal tadi. Nanti dijadikan satu panggonan. Ya, ada 5, 6, 7 orang yang nikah. Itu ahsan, lebih baik. Kenapa? Karena khawatir anak-anak kita yang belum mapan, ya, kemudian dipaksakan mapan dulu, ya, akhirnya mereka mencari kepuasan itu dengan jajan. Tahu jajan jenengan ya, bahasa jajan kita itu ya mencari wanita-wanita yang bisa dibayar karena memuaskan hasratnya tadi. Ahsan dinikahkan, karena nikah nanti akan didobelkan rezekinya oleh Allah. Dari perempuan rezekinya ada, dari laki rezekinya ada. Ketika nikah Allah titipkan semuanya rezeki kepada sang suami. Makanya nanti nafkah itu jatuhnya ke suami bukan ke istri. Wajib untuk laki itu menafkahi. Kenapa? Nanti rezekinya bini itu akan tercampur kepada rezekinya sang suami. Maka ibu juga hati-hati. Kalau suami itu sudah menjadi tulang punggung keluarga, jangan dicaci maki, jangan disumpahi, doa no. Karena doa ibu itu adalah sumber rezekinya suami itu. Ada sebagian tuh, kenapa orang itu banyak yang, ampun maaf ya, broken home, bercerai ketika belum masanya punya anak atau sudah punya anak, karena kurang bersyukur dan kurang doa di situ. Panjenengan bayangkan panjenengan setiap hari dikei sama suami mungkin ya 100, 200, 300, ya maksimal kalau orang sugih ya satu hari 1 juta lah, 1 juta. Itu ada enggak rasa terima kasih dengan suami itu? Ada enggak? Makasih suamiku ya sudah diberikan skincare, pernah enggak? Ya Allah, makasih suamiku udah diberi makan hari ini ya, sudah diberikan skincare, sudah diberikan baju, sudah. Ada enggak kira-kira? Coba dilihat pengemis, ampun maaf ya, kita bayangkan ke pengemis itu dikei 2.000, doanya akeh. Nih Bu, 2.000. Oh ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, rezekinya dilancarkan, hanya soleh-soleha. Padahal dikasih 2.000, jenengan 2.000 lebih malahan. Gak pernah sama sekali berterima kasih. Maka dari itu jangan disalahkan, rezeki jadi mepet, suami jadi nggak ada kerjaan karena rasa syukur itu tidak dipraktekkan. Maka kenapa ketika nilai sodakoh itu lebih banyak ketimbang doa istri ketika itu? Orang lebih banyak sodakoh kemudian dilancarkan rezekinya oleh Allah, sementara ketika dikasih kepada istri justru rezekinya seret. Kenapa? Rasa syukur itu nggak ada. Nah, doanya nggak ono dapat. Saya ini tok. Wah, kemarin 2,5, saya 200. Gak, cari mana? Banting tulang mana yo, ngikis kapasir mana ya, bikin bangunan lagi wis teler, datang piro wis 300. Ya gitu dong, kerja lagi besok. Waduh, iki kuli tak laki suami tak apa ya. Maka dari itu syukur itu perlu. Syukur itu perlu. Memuji Allah dengan rezeki yang sudah diberikan kepada suami itu perlu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, alhamdulillah amanun li ni'mati min zawalih. Pujian kepada Allah karena sebab nikmat yang telah Allah berikan itu adalah amanun, pengaman. Li ni'mati min zawalih, agar nikmat tadi tidak hilang. Banyak syukur, banyak alhamdulillah, banyak muji Allah, maka akan bertambah. Tapi enggak sebab bertambah-tambah tadi yaitu merasa kurang dan kurang. Padahal banyak sudah nikmat yang diberi, yang dikasih sama Allah, cuman kurang bersyukur. Tayyib. Yang kelima, di nomor 5 lagi.
Wal khamis, yang kelima, bil istighfari dunan nadmi. Nah, ini yang tadi kita bahas yang pertama. Beristighfar tapi tidak menyesali perbuatannya, yakni yaqul, sebagaimana orang berkata seperti ini, astagfirullah, ulun minta ampun kepadamu ya Allah, saya minta ampun, saya minta maaf, saya tobat ya Allah, wala yandumu ala ma kana minhu minadz-dzunubi lam yantafi syai'an. Nah, ada orang, ya Allah ampun maaf, ampun maaf, ampun maaf, tapi tetap maksiat. Ya Allah ampun maaf, tetap berperilaku tidak baik. Ya Allah ampun maaf, tapi tetap berperilaku tidak sopan kepada orang lain. Ini bukan lam yantafi, tidak bermanfaat, tapi kurang manfaatnya. Maka banyak-banyak istighfar, kemudian minimalisir perbuatan buruk itu tadi. Kemudian yang wasadis, yang keenam, bil alaniyati dunasarirah, nampak di hadapan orang tapi ketika sendirian tidak ditampakkan kesolehannya. Contoh seperti ini, yakni yaqul, seperti mana dikatakan di dalam kitab ini, yasluhu umuruhu fil alaniyah wala yasluha fis sir. Dia baik di hadapan masyarakat, bagus di hadapan halayak, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, jamaahnya bagus, tapi ketika di rumah sholat nggak mau, ngaji nggak gelem, ya, merahmati istri ya nggak bisa, bless. Tapi di hadapan orang, anak orang dipusut-pusut, aduh anak ini cantik, anak di rumah di smackdown sampai abah, ambek konco ya, apa piro nih mau jenengan niku enggak usah 50 ini ya semua bayar bini minta 50 terus ya juga harus minta aja disariki anak, disariki bini dimarahi, kenapa minta terus ya, kerja capek, tapi dengan orang nah 50 ya 50 susus enggak popo diganti, udah usah diganti, pas di rumah ya rokok lagi ya, istrinya dimarahi 50.000 ya, ngasih orang, kemudian mending dipakai diri sendiri. San pakai diri sendiri daripada sedekah kepada orang lain tapi kita malah terbebani. Sedekah itu seperti itu. Sedekah itu lebih diprioritaskan yang terdekat dulu baru yang jauh. Jadi kita punya adik kalau miskin, adik kalau butuh ke adik dulu. Kalau adik sudah makmur, orang tua sudah makmur, kerabat sepupu. Kalau sudah kerabat sepupu bagus, tetangga. Kalau sudah tetangga bagus, mau kemana pun sedekah terserah. Tapi ojo wong lain, wong liyo ya dikei 50 ya 100 sampai rumah beras endi habis Pak. Ki apa iki? Wis 100-nya ojo dikei wong. Iya, jangan dikasih ke orang 100-nya tadi. 100-nya ambil nafkah keluarga, nafkah wajib, sedekah sun. Gitu loh. Ana wong iku kebalik amalan niku. Mending ngerahmati orang lain daripada ngerahmati keluarga sendiri. Anak wong waduh cantiknya, gemes anak. Ono wanit anake dipateni dhewe ya. Iya. Wong lain dek sayangi aneh gitu ya. Allah ya Rahman, Allah ya Hafad. Mudah-mudahan Allah jaga adab kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga akhlak ini, mudah-mudahan adab ini Allah jaga kepada orang lain. Enggak apa-apa, mau sedekah enggak apa-apa, tapi nafkah keluarga lebih pentingnya. Sama istri orangnya, ibu monggo nang di Bu mau ke sana, nggih hati-hati. Bini keluar, Pak mau ke pasar wis ono wis. Antarkan monjo nemen iki naik motor dewe ya, istri orang Bu gak pegel jalan kaki Bu, ndak Pak enak pakai jalan kaki niku ono sepeda saya gowon ya pakaian ya, bayar istri pakai isi bensinnya yo katanya, ojo ndak diisi bensinnya, aku gak iso melaku engko ya. Allah ya Fat, banyak yang seperti itu ya, banyak ndak? Nah, dengan orang lain baik, dengan diri sendiri pun belum tentu. Ini yang dimaksud di dalam kitab ini tadi. Bil alaniyah duna sarirah, di halayak bagus, cuman ketika di kesepian atau di dalam lingkup internalnya
internalnya itu buruk. Ya tadi ibadahnya di hadapan orang bagus, baca Quran bagus, tapi di rumah nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat. Di hadapan orang, ya Allahu Akbar, orang lain ya Allah solehnya ya Allah. Baik di rumah, piye ngono ya. Allah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tak popo ya Hasan. Ndak popo turu, nggak popo ngorok apa segala macam, tapi ibadah diperbaiki. Ada yang mungkin masih ganjel, ada yang mungkin sebagian yang dari kita sampaikan belum sempurna, ya perbaiki lebih ahsan daripada nanti ustadznya di penyinggungan, ustadznya ini nggak mau lagi aku hadir, terus nanti ilmunya mampet di situ. Ya, nanti dendam kesumat ya. Ustaz tak mau aku hadir majelis taklim ini, ditembak terus sama ustaz, dan akhirnya tidak hadir, makin jadi perbuatan buruknya. Wis kita ajak raksi ya, kita ajak lucu ya. Sebenarnya ya, agama ini nggak terlalu memaksakan diri jenengan, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jenengan mau hadir nggak hadir nggak apa-apa, mendengarkan diserap nggak apa-apa. Yang penting apa? Nggak memaksakan panjenengan untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan. Cuman manfaatnya itu lebih baik diamalkan. Ahsan, lebih bagus ketimbang apa? Tanpa diamalkan. Taib yang ketujuh. Wasabi' yang ketujuh terakhir, an ya'mala bil qaddi dunal ikhlasi. Nah, ini banyak beramal, meluangkan semua upaya ya, memberikan segala upaya dayanya, kerja kerasnya, tapi tanpa ada keikhlasan dalamnya. Salat ini sama kayak gambaran ke-6, cuman lebih signifikan lagi mengarah kepada definisi riya. Dia banyak kerja keras, tapi akhirnya apa? Ingin dipuji orang. Itu capek sendiri. Sholat berapa kali ya, sholat awabin, sholat sunnah, pengen dilihat orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilihat wong gak ono, aduh capek aku sholat ya, tak didelok wong ya. Coba lihat deh omah ngono ya, enak ya. Di rumah sholat awabin begitu, sholat witir ya dikerjakan, sholat duha ya dikerjakan, enak sendiri hubungan dengan Allah. Tapi kalau hubungan sama masyarakat, sama orang tok, ibadahnya karena manusia, capek, taban. Capek. Kenapa? Karena kita berharap kepada manusia yang nantinya di yaumul qiyamah nggak bakal ngasih apa-apa. Nggak ada sama sekali ngasih apa-apa. Ini hadisnya jelas. Dan kemudian Nabi mengatakan, ini terakhir penutupan. Allah itu mengatakan di dalam hadis qudsi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ada orang ya beramal karena manusia. Kemudian nanti di yaumul jaza, di hari pembalasan ya, nanti dibagi itu kan, ada yang amal mardudah, ada yang amal makbulah, ada yang ditolak, ada yang diterima. Kalau yang ditolak sudah ditolak, nggak ada masalah di situ. Cuma nanti ada yang makbulah, ada yang diterima. Cuman diterimanya ini li ajlillah atau li ajlin nas, nanti ini dibagi sama Allah. Ini kan kita tidak ada pembahasan seperti itu. Ini membahas tentang ilmu tauhid ini. Ada nanti pembagiannya, ada yang amal itu tertolak, ada amal itu yang diterima. Nah, yang diterima ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang makbulah li ajlin nas, ada yang makbulah li ajlillah. Ada yang diterima di sisi Allah, ada yang diterima di sisi manusia bila thawab, tanpa ada sama sekali pahala yang diberikan. Nah, Allah itu nanti akan memberikan hal itu. Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna lahum fid dunya. Katanya Allah juga kepada Nabi Muhammad, nanti orang-orang yang berbuat riya itu, nanti mereka suruh kepada orang-orang yang dulu mereka harapkan pandangannya. Sholatnya karena bos, sholatnya karena masyarakat, sholatnya karena fulan. Nanti setelah perbuatan itu di yaumul qiyamah dibangkitkan, diterima amalan kamu, cuman amalan nanti akan dibalas dengan fulan. Loh, kok nggak dibalas sama Allah? Iya, karena dulu riyanya sama fulan. Coba datang ke fulan, bahasa ringannya seperti itu. Coba datang ke fulan. Coba datang kepada orang yang dulu kemarin kamu sholat karena sebab dia, datang kepada dia. Lalu Allah menekankan di situ, fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Allah menekankan, coba kamu sholatnya karena fulan. Nah, nanti saya terima nih, amalannya saya terima. Cuman nanti pahalanya kamu minta ke fulan. Fanzuru, kamu lihat sendiri apa yang kamu dapatkan dari si fulan tadi.
Kamu sholatnya karena fulan, nanti di akhirat diterima sama Allah, cuman yang membalas itu fulan, bukan Allah. Paham ya? Kalau yang dibalas sama Allah, thawab, dapat pahala. Cuman nanti li ajlin nas ini yang bahaya nih. Ibu sholat, bapak sholat, baca Quran, nanti diterima sama Allah, cuman diterima pahalanya yang memberi fulan. Nah, ketika di fulan itu ada enggak kebaikan sama beliau? Si fulan itu paling nyatakan, nafsi saya aja masuk neraka, jangan minta sama saya. Itu nanti repotnya perbuatan ria. Maka dari itu ini yang diperbaiki. Walaupun mungkin 7 perkara tadi belum kita sampaikan habis, belum kita finishing dan belum kita amalkan semuanya, paling tidak ada sebagian yang kita amalkan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga Allah menjadikan kita sebagai manusia yang diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan apabila diwafatkan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita habiskan faidatul istighfar, pembahasan tentang musannif yang mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa habibuhu wa khaliluhu. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta